Macam juga tidak jomblo sih. Sesuai dengan peraturan perusahaan dan demi keselamatan serta kenyamanan kita bersama selama mengikuti acara, berikut akan kami sampaikan safety briefing sebagai berikut. Saat ini kita berada di Auditorium Universitas Tadulako, Kota Bali. Ruangan ini adalah ruangan bebas dari asap rokok dan kami mohon Anda tidak merokok selama acara ini berlangsung. Saat ini pihak universitas tidak sedang melaksanakan latihan untuk situasi keadaan darurat. Jika ada tanda atau aba-aba keadaan darurat, harap langkah-langkah sebagai berikut diikuti. Tetap tenang dan jangan panik. Berjalanlah keluar dengan teratur dan tidak berebutan melalui pintu-pintu darurat menuju assembly point di halaman parkir gedung. Ruangan ini memiliki 6 pintu darurat, 2 pintu di sebelah kanan, 2 pintu di sebelah kiri, dan 2 pintu di sebelah belakang Anda. Gedung ini juga dilengkapi dengan 2 kamar kecil yang berada di sebelah kiri dan kanan belakang Anda. Demikian safety briefing ini disampaikan. Kami berharap agar kita bersama-sama tetap mengutamakan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, tentunya selamat datang di Pertamina Goes to Campus 2015. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan juga hidayahnya dan juga berkenannya lah, sehingga kita semua dapat hadir di acara ini yang memang spesial saling diselenggarakan oleh Pertamina. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pertamina menyelenggarakan sebuah acara tahunan, dan untuk tahun 2015 ini secara nasional pertama kali dilakukan di tahun 2015, memilih Universitas Tadulako sebagai tempat pertama penyelenggaraan Baik, dan sebelumnya kami ingin menyapa dulu ya untuk tamu VIP kami di sini yang terhormat Rektor Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basri SEMS. Yang kami hormati Wakil Rektor dan seluruh sivitas akademik Universitas Tadulako. Yang kami hormati para narasumber yang telah hadir bersama-sama di sini di Pertamina Goes to Campus 2015. Dalam hal ini Bapak Effendi Ghazali, selamat pagi Bapak. Dr. Refrison Baswir, selamat pagi. Bapak Komaini Notonegoro dan Bapak Adiana Sarjito. Dan kami juga menyapa selamat pagi dan selamat datang kepada manajemen PT Pertamina Persero beserta jajarannya. Seluruh tamu undangan dan tentunya dari jajaran SK
juga Provinsi Sulawesi Tengah. Dan yang paling spesial, sebenarnya menjadi tamu agung dalam acara Pertamina Goes to Campus 2015 ini adalah seluruh teman-teman mahasiswa energi negeri. Baik, seperti yang kita ketahui dan kita telah sampaikan tadi bahwa ini sebuah event yang memang luar biasa sekali. Pertamina ingin menyentuh lebih dekat lagi dengan para mahasiswa, para penerus bangsa ini agar mereka lebih terbuka lagi wawasannya dan juga mindsetnya juga bisa lebih bagus lagi, mengenal lebih dekat lagi dengan Pertamina. Iya, karena memang ini adalah salah satu bentuk kepedulian juga ya di bidang pendidikan ya tentunya. Dan ini Pertamina ini mengadakan kegiatan Pertamina Goes to Campus 2015 yang merupakan ajang tahunan. Ajang tahunan. Dan dengan cara mengunjungi universitas-universitas yang ada di Indonesia untuk memberikan informasi kepada akademis tentang proses bisnis Pertamina dari hulu hingga hilir serta fungsi dan peranan yang diemban oleh Pertamina. Ya, jadi tentunya semuanya tentunya di acara pagi hari ini yang akan berlangsung ini diharapkan pemahaman terhadap Pertamina ini biar bisa diketahui peran juga serta fungsi ya Pertamina ini biar kita lebih kenal lebih dekat tentunya dengan Pertamina. Baik, kita ingin menyapa dan juga ingin tahu bagaimana semangat dari mahasiswa-mahasiswa Universitas Tadulako Kota Palu. Kita akan lihat sedikit. Semangat pagi. Kurang keras, ada rektornya loh di depan. Pengen dengar semangatnya mahasiswanya. Semangat pagi. Kurang Bapak ya? Perlu lagi. Tambah lagi semangatnya sudah sarapan. Iya, harus berarti kalau udah sarapan semangatnya harus ditambah lagi. Walaupun juga belum selesai sarapannya ada makan siang sebentar. Oke, kalau kita tes lagi semangatnya. Universitas Tadulako, semangat pagi. Ini untuk demi kelancaran ya untuk acara kita di hari ini di Pertamina Goes to Campus 2015. Baik, dengan hormat kami undang Bapak Ramli untuk memimpin doa pada. Maaf untuk membacakan ayat suci agama. Lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Rafi. Baik Arya dan seluruh tamu undangan yang kami hormati, kita akan melangkah ke acara selanjutnya ini untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan diikuti oleh seluruh
kebanggaan kita yang ada di saudara Universitas Tadulako. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Baik Arya, kita akan lanjut dulu ke acara selanjutnya ini untuk beberapa kata sambutan ya. Dan untuk yang pertama kami akan mengundang Saudara Muhammad Fahrul untuk sambutan sekaligus laporan pelaksanaan Pertamina Goes to Campus di Universitas Tadulako. Kepada Saudara Muhammad Fahrul kami persilakan. Yang saya hormati manajemen Pertamina beserta jajarannya, yang saya hormati Wali Kota Palu atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi swasta yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Kapolda Sulawesi Tengah atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Bapeda dan SKPD Hubungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, dengan hormat saya sebutkan namanya, Asmadi Mary SH Depan, yang saya hormati para rekan yang berkesempatan hadir pada hari ini, yang saya hormati wakil dekan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Presiden dan Wakil Presiden mahasiswa Universitas Tadulako dan para ketua BEM Fakultas dalam lingkup Universitas Tadulako yang sempat hadir pada hari ini. Yang kami banggakan rekan-rekan panitia yang sudah bersusah payah untuk membuat kegiatan ini begitu megah dengan waktu begitu singkat. Terima kasih rekan-rekan panitia. Para hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rabb semesta alam, karena atas rahmat dan ridhonya kita semua dapat berkesempatan untuk menghadiri dan mengikuti acara Pertamina Goes to Campus tahun 2015 yang dipusatkan di Universitas Tadulako. Ini jadi satu kebanggaan buat kita. Saya selaku panitia pelaksana sangat bangga. Saya boleh tanya teman-teman, apabila teman-teman bisa menghadirkan seperti ini. Terima kasih juga buat teman-teman Pertamina yang selalu mensupport kita. Berikan aplaus dulu kepada teman-teman Pertamina. Penyelenggaraan Pertamina Goes to Campus ini
pada tahun 2015 bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengetahuan tentang Pertamina dan energi pada umumnya. Yang kedua, untuk meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap bidang energi khususnya Pertamina. Yang ketiga, sebagai ajang kesempatan bertemu dan berdiskusi langsung dan menyampaikan paparan tentang Pertamina. Adapun tema kegiatan ini yaitu energi untuk negeri. Sesuai dengan tujuan dan tema Pertamina Ghost Campus pada tahun 2015 di Universitas Tadulako, maka kami sebagai panitia pelaksana menginginkan bahwa kegiatan ini dapat menjadi momentum meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap bidang energi dan mendukung program Pertamina agar bangsa berdaulat energi di negeri sendiri. Bapak Rektor dan hadirin sekalian yang kami hormati, peserta Ghost Campus adalah mahasiswa masing-masing fakultas di lingkungan Universitas Tadulako dan para aktivis mahasiswa pengurus Pertamina. Bapak Rektor, hadirin sekalian yang kami hormati, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan moral maupun material sehingga acara ini dapat terlaksana, khususnya kepada pihak Pertamina dan Bapak Rektor Universitas Tadulako yang telah memfasilitasi kita seluruh penyelenggaraan kegiatan ini sehingga kegiatan ini berlangsung secara aman dan tertib. Kepada panitia pelaksana, wakil rektor bidang kemahasiswaan yang telah berusaha bekerja keras agar kegiatan ini dapat terlaksana. Untuk itu kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh peserta. Kami menyampaikan terima kasih atas keikutsertaan dan partisipasi dalam kegiatan ini. Tidak lupa pula saya atas nama panitia pelaksana mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kegiatan ini, kiranya dapat dimaklumi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesambutan yang berikutnya mewakili dari Vice President Communication Pertamina yang akan diwakili oleh Bapak Adianta Sarjito. Mari Bapak kami persilakan. Selamat siang sejahtera untuk kita semua. Kemudian Kakak Muslidah, pimpinan perwakilan dari gubernur, seluruh undangan yang kami hormati, dan adik-adik mahasiswa peserta Pertamina Ghost Campus 2015 yang kami cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya, sehingga kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh rahmat ini untuk melaksanakan Pertamina Ghost Campus. Hadirin yang kami muliakan, untuk mencapai ketahanan energi
yang mendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Pertamina sebagai BUMN dan lokomotif ekonomi nasional menyelenggarakan Pertamina Ghost to Campus 2015. Sesi ini dilaksanakan dalam rangka mendorong adik-adik mahasiswa, kaum muda intelektual, dan dosen dari kalangan kampus untuk terus mengembangkan dan menyampaikan pemikiran tentang energi dan ketersediaan energi di Indonesia secara akademis, serta ikut berjuang, berkreasi, dan mendorong agar ketahanan energi nasional yang kita cita-citakan dapat tercapai bagi masa depan generasi. Pertamina Ghost to Campus merupakan forum diskusi dua arah, di mana kami mengharapkan partisipasi dari kaum mahasiswa, para dosen, sehingga terjadi komunikasi dua arah. Ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan kami agar dapat meningkatkan pemahaman yang lebih baik sebagai ekonomi powerhouse, sebagai lokomotif penggerak perekonomian bangsa, sekaligus sebagai BUMN terbesar di Indonesia. Pertamina berhadapan dengan kebutuhan energi yang terus meningkatkan arus diperlukan. Menghadapi tantangan tersebut, Pertamina pun telah lama terus menerus melakukan terobosan-terobosan dalam bidang mencari solusi yang efektif dan efisien. Terobosan yang telah dilaksanakan antara lain adalah transformasi. Dalam menjalankan transformasi, Pertamina membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa. Indonesia itu tidak semata-mata untuk kepentingan Pertamina, melainkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia yang lebih luas, termasuk kebutuhan sehari-hari, industri, perekonomian, maupun pertahanan dan negara kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan Pertamina niscaya akan membawa semuanya akan kembali kepada negara. Program Pertamina ini akan memberikan wawasan kepada kawan mahasiswa tentang sepak sejarah, kegiatan lokasi dan prestasi yang telah dapat Pertamina. Dalam bisnisnya Pertamina melakukan proses dari hulu sampai hilir secara terintegrasi, mulai dari pencarian minyak hingga distribusi BBM ke seluruh pelosok negeri. Dalam meningkatkan good corporate governance, Pertamina sedang membesarkan diri menjadi perusahaan non-listed public company. Oleh sebab itu, Pertamina dituntut untuk mengelola melaksanakan tata kelola perusahaan yang menunjukkan transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, kewajaran, dan kesetaraan yang bersungguh-sungguh. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada rektor dan seluruh pimpinan Universitas Tadulako, para dosen dan seluruh rekan-rekan mahasiswa, sehingga acara dapat berlangsung. Ucapan dan terima kasih yang rekan-rekan yang sudah diberikan, kami sampaikan juga kepada semua pihak yang telah mencurahkan tenaga dan demi berwujudnya acara pada hari ini. Dan sambutan sekaligus pembukaan secara resmi Pertamina Ghost to Campus 2015 oleh Rektor Universitas Tadulako. Kalau saya bilang hidup Universitas Tadulako, anak-anakku menjawab itu karena mahasiswa. Kalau saya bilang hidup mahasiswa, itu karena Universitas Tadulako. Kalau saya bilang hidup Pertamina, anak-anakku jawab itu karena peduli. Kalau saya bilang hidup para narasumber, anak-anakku jawab itu karena cerdas dan ganteng. Dan yang terakhir, kalau saya katakan hidup semuanya, anak-anakku menjawab itu karena kebersamaan. Apa dia kan permalukan Papa nak? Jadi kita uji coba dulu, kalau salah tidak apa-apa, karena masih dites. Hidup Universitas Tadulako.
Hidup mahasiswa. Hidup Pertamina. Hidup para pemateri. Hidup kita semua. Ini baru dites sudah benar semua. Karena itu tidak usah saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya banggakan, yang saya hormati jajaran manajemen Pertamina beserta seluruh jajarannya yang sempat hadir. Yang saya hormati, yang saya banggakan para narasumber yang sudah hadir di kampus ini. Yang saya hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Kajati yang mewakili atau yang mewakili, Bapak Kapolda atau yang mewakili beliau, Bapak Rektor atau pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta sekota Palu yang sempat hadir. Yang saya hormati pimpinan SKPD, para wakil rektor, dekan, direktur program pasca sarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, para wakil dekan, wakil direktur, pimpinan unit dalam lingkungan Universitas Ternate, staf pengajar yang berbahagia, dan yang teristimewa anak-anakku mahasiswa. Hidup Universitas Ternate. Bisa. Hidup mahasiswa. Hidup Pertamina. Hidup para narasumber. Hidup kita semua. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada jajaran manajemen Pertamina yang telah berketetapan hati memilih Universitas Ternate mewakili atau menjadi tempat acara Pertamina Goes to Campus tahun 2015 bersama seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kota Palu. Kehadiran manajemen Pertamina adalah wujud kebersamaan sekaligus bentuk kepedulian. Karena itu anak-anakku sekalian, tentu ini merupakan bukti betapa Pertamina terus dan senantiasa mengingat anak-anakku sekalian. Inilah bentuk kepedulian dari Pertamina yang dapat dikatakan bahwa perusahaan raksasa yang dimiliki bangsa ini ternyata tidak berdiri seperti Menara Gading, tapi juga mengingat seluruh bangsa, termasuk generasi muda negeri ini. Oleh karena itu, kita berharap ke depan anak-anak mahasiswa senantiasa mendukung program-program pemerintah, termasuk Pertamina yang merupakan leading dalam penyediaan energi untuk negeri. Tepuk tangan untuk Pertamina. Hari ini Pertamina mendatangkan narasumber yang saya kira adalah sosok yang tidak perlu diragukan, bukan saja kecerdasannya tetapi juga kredibilitasnya. Saya sebutkan yang kami banggakan, Bapak Dr. Effendi Ghazali, pakar ilmu komunikasi politik Universitas Indonesia. Yang kedua, Bapak Dr. Revikson Basri, seorang ekonom
Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Yang kedua, Bapak Komedi Notonegoro, beliau adalah pengamat energi Indonesia. Dan yang terakhir, Bapak Adiatmo Sarjito, beliau adalah manajer media PT Pertamina. Apa yang akan disampaikan oleh para narasumber inilah berkah bagi anak-anakku sekalian. Karena itu saya meminta selama talkshow berlangsung, kami mohon tidak ada yang meninggalkan tempat, sebab apa yang akan disampaikan oleh beliau selain menjadi sumber inspirasi bagi anak-anakku sekalian, juga adalah bekal dalam perjalanan kalian ke depan sebagai generasi bangsa. Hadirin yang saya hormati, kami tidak panjang lebar karena waktu, tapi sekali lagi ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dari lubuk hati yang paling dalam. Saya pribadi dan mewakili keluarga besar Universitas Tadulako yang memiliki jumlah mahasiswa 29.555, dosen 1.208, pegawai 703 orang. Mereka ini adalah keluarga besar yang menyambut kehadiran PT Pertamina Gosco Campus 2015. Sebelum saya akhiri, saya masih ingin mendengar yel-yel yang saya sebutkan tadi. Hidup Universitas Tadulako, hidup mahasiswa, hidup Pertamina, hidup Pertamina, hidup narasumber, hidup kita semua. Demikian bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan resmi saya nyatakan dibuka. Untuk rektor Universitas Tadulako, Profesor masuk ke sesi berikutnya. Nah, ini sesi yang mentak menanti, yang para mahasiswi di sini juga menanti, para mahasiswa juga menanti, dan pastinya semua yang hadir di Pertamina Gosco Campus 2015 juga sangat menantikan sesi yang satu ini. Ini kebetulan saya turunan sama dengan dia. Masa? Dari hidung mirip kayaknya ya. Dan sosok yang satu ini juga menjadi duta safety driving, Iya. dan merupakan pembalap nasional kebanggaan bangsa Indonesia.
Indonesia ini potensinya luar biasa besarnya, luar biasa. Dari mulai energinya, dari mulai sumber daya manusianya, dari mulai sumber daya alamnya dan lain-lain. Tapi dengan pengalaman yang ada, saya juga tahu bahwa tidak semua orang menganggap Indonesia itu ada di muka bumi ini, karena banyak sekali pengalaman pribadi saya yang membuat saya berpikir bahwa bagaimana ya sebetulnya orang Indonesia itu bisa bangga sekali terhadap merah putih. Cara yang saya lakukan adalah membela merah putih dengan prestasi yang ada. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada Pertamina, selama sekian tahun saya bersama, saya telah berhasil menjadi juara nasional Indonesia, juara nasional rally 8 kali. Kemudian saya sempat dikirim ke Asia Pasifik, kejuaraan Asia Pasifik. Dan terakhir saya memenangkan kejuaraan dunia di Prancis tahun 2000. Nah, sedikit berbagi pengalaman ya. Jadi ketika saya menjalani karir saya memutuskan untuk menjadi pembalap. Semua orang bilang pembalap tidak ada masa depan, definitely. Tetapi saya percaya mungkin orang itu yang nggak punya masa depan kalau jadi pembalap. Kalau saya punya masa depan. Yang harus kita pegang dalam hidup kita adalah belief. Belief adalah kepercayaan diri. Kita bisa lihat bahwa orang berhasil itu gak cuma jadi dokter, gak cuma jadi pilot, gak cuma jadi businessman, tapi apapun bisa. Kalau kita bicara tentang kehidupan di luar Indonesia, mungkin kita bisa bilang mereka banyak berasal dari negara-negara maju. Negara maju itu negara yang memiliki sistem yang sangat sistematis. Kalau kita dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah dan sebagainya, semua perjalanan karirnya itu tematis gitu ya. Tapi kehebatan Indonesia adalah kita itu punya keanekaragaman kesempatan. Saya percaya bahwa manusia dilahirkan di dunia itu bukan karena garis tangannya dia bisa jadi apa, tapi karena tangannya dia bisa berbuat untuk dia jadi apa. Jadi jangan percaya sama garis tangan menerima nasib dan lihat aja nanti. Karena kalau lihat aja nanti, ya kita nggak akan tahu kita bagaimana. Tapi kalau kita mau mengejar sesuatu, targetnya adalah taruhlah mimpi setinggi-tingginya. Karena dengan mimpi kita punya tujuan, dengan mimpi kita punya arahan, dan dengan mimpi kita juga punya kemauan. Soalnya saya pribadi saya menjadi pembalap. Tapi dia bilang, orang-orang semua bilang, pembalap itu mau mati aja harus bayar, harus punya mobil, harus punya tim, harus punya segala macam. Tapi kalau saya nabrak, saya terluka, udah nggak punya modal, mati aja bisa harus bayar. Nah, hal-hal seperti itu yang sebetulnya membuat saya kreatif, bahwa di dalam pelajaran hidup kita tuh jangan pernah percaya sama suatu keberuntungan, karena keberuntungan itu hanya datang untuk orang-orang yang berusaha. Kalau kita bilang, oke, kalau mau cari pacar nih ceritanya ya kan, jodoh itu katanya di tangan Tuhan, betul? Tapi kalau kita duduk diem di rumah, ngurung diri gak pernah keluar dari kamar, jodohnya bakal datang kan? Jadi bagaimana? Kalau menurut saya, kalau dia jadi mau jadi jodoh kita, dia dijajar. Gak bisa duduk, Tuhan gak bisa tiba-tiba kasih kita jodoh. Tuhan itu memberikan kita kesempatan untuk berjodoh, betul? Kenapa cuma perempuan yang jawab? Betul ya? Apa laki-laki di sini nggak punya jodoh semua? Jadi prinsip hidup adalah kita harus berusaha. Kita jangan pernah bilang nanti, ya bagaimana nanti? Jangan pernah bilang bagaimana nanti. Selalu harus bilang nanti bagaimana. Dengan nanti bagaimana, kita akan persiapkan diri kita lebih baik dan lebih baik lagi. Saya bisa berada di sini, mungkin berdiri di depan sini sebagai brand ambassador Pertamina,
dan sebagai juga seksi driver yang tadi saya diucapkan. Karena apa? Karena saya udah bikin salah banyak banget. Saya udah pernah bikin banyak kesalahan dalam hidup saya, sehingga saya banyak belajar dari kesalahan itu. Jangan pernah berhenti berusaha, karena ketika kita berhenti berusaha, orang lain pasti akan mendahului kita. Sedikit cerita, ketika saya ikut kejuaraan rally nasional, saya berusaha bahwa pertama kali saya ikut di kejuaraan nasional itu saya nggak punya modal apa-apa, tapi saya punya modal bahwa dari dulu saya percaya bahwa suatu hari nanti, suatu hari nggak tahu kapan, suatu hari nanti saya akan membela Indonesia melalui dunia baru. Dan di hari itu kakek saya bilang, "Gak usah jadi pembalap, kamu sekolah aja yang setinggi-tingginya, oke? Nanti kamu dapat kerja dan meneruskan pekerjaan itu." Saya langsung bukan tidak sepaham, tapi saya langsung kreatif. Kalau saya bisa sekolah dan balapan, berarti tumpuan hidup saya ada dua kaki, pendidikan dan karir. Alhamdulillah, saya selesai S1 3,5 tahun. Kemudian saya melanjutkan sekolah S2 di Australia. Dan di waktu bersamaan saya juara nasional Indonesia 7 kali. Artinya apa? It's all about time management. Manajemen waktu itu penting. Kita bisa cari apapun di dunia ini, cuma satu yang gak bisa balik, yaitu waktu. Tua itu takdir, pasti. Tapi hidup senang atau susah itu pilihan. Kalau kita mau memanfaatkan hidup kita sebaik-baiknya, pasti kita bisa akan tahu bahwa nanti di umur segini kita akan jadi ini. Kalau fail, kita punya rencana berikutnya. Dan itu semua diatur oleh waktu. Jangan pernah sia-siain waktu, karena mobilisasi hidup di era sekarang itu sudah sangat amat cepat. Informasi yang kita bisa dapat dari segala macam media itu sudah cepat. Ya ada yang akurat, ada tidak. Tapi kita sebagai manusia yang ada di sini harus pintar dan bijak dalam hal menentukan keputusan hidup. Tadi saya mau sharing tentang karir saya di rally. Ketika saya juara nasional Indonesia 3 kali, saya bilang ke sponsor saya Pertamina pada saat itu, saya mau ke Asia Pasifik. Terus mereka bilang, Pertamina belum juara kali di Asia Pasifik, di Indonesia aja. Mungkin belum tahun ini, mungkin tahun depan. Oke. Tahun depan saya juara nasional lagi ke-4 kali, saya tanya lagi, pas saya mau ke Asia Pasifik, mungkin belum tahun ini, mungkin tahun depan. Kemudian tahun depannya saya datang lagi dan saya di juara nasional Indonesia ke-5 kali. Jawabannya masih sama. Mungkin belum tahun ini, mungkin tahun depan. Saya tidak pernah bosan untuk berusaha menjadi besar. Tapi menjadi besar itu gak gampang. Di dalam dunia balap, teorinya itu hanya bisa melewati 1 tikungan dalam 1 waktu. Gak bisa kita lewatin 2 tikungan dalam 1 waktu. Pasti 1 tikungan 1 waktu. Ketika perasaan saya berantakan waktu ke-5 kalinya saya juara nasional Indonesia, saya harus kreatif. Kalau saya duduk berdiri diam di sini, saya apakah menjadi juara nasional Indonesia ke-6 kali, ke-7 kali, sampai ke-10 kali. Sementara status hidup saya adalah juara nasional. Yang saya perlukan adalah saya perlu tambah ilmu. Ilmu balap saya sedang terhambat. Jadi saya pergunakan waktu saya untuk menambah ilmu saya dalam hal pendidikan. Pendidikan itu banyak. Pendidikan formal ada, pendidikan agama juga jauh. Saya berasal dari keluarga yang punya latar belakang keturunan Arab sedikit Pak, gak banyak. Hidup saya nggak sampai UIN, tapi saya dari keturunan Arab sedikit. Jadi saya disekolahkan di sekolah Islam dari mulai SD sampai SMP. Nah, ketika saya harus menentukan kebutuhan hidup, akhirnya saya berbicara sama yang
di atas, saya harus berbuat apa? At the end of the day, kita harus putusin kita mau jadi apa. Jadi akhirnya saya berpikir sedikit kreatif bahwa ketika saya mau meneruskan karir balap saya ke Asia Pasifik dan saya tidak punya kesempatan itu, akhirnya berangkatlah saya ke Australia untuk sekolah S2. Sebetulnya hidden agenda saya adalah ketika saya sekolah di sana, saya kenalan sama banyak tim-tim balap di Australia. Itu hidden agenda saya. Jadi saya bilang, suatu hari saya akan datang ke sini dan menang. Saya bilang pada diri saya. Tapi mungkin bukan hari ini, suatu hari nanti. And then cerita berlanjut setelah 1,5 tahun dapat telepon saya dari Pertamina Lada. Dia bilang, Rifat, kita perlu driver lagi untuk menang di Indonesia. Saya punya bargaining power sedikit. Saya bilang, oke, saya ikut balapan di Indonesia, tapi saya mau kasih Pasifik. Saya bilang gitu. Akhirnya datanglah saya ke Indonesia. 1,5 tahun saya nggak ketemu sama pembalap saya. Saya datang hari Rabu, saya testing hari Kamis. Saya takutnya setengah mati karena mobil saya kencang sekali. Saya setiap hari di sana cuma naik kereta. Hari Jumat balapan, Sabtu Minggu ikut balapan, dan alhamdulillah saya kembali jadi juara umum 1 di hari itu. Cerita berlanjut, akhirnya tahun berikutnya saya dikirimlah ke Asia Pasifik sesuai dengan mimpi yang saya mau. Begitu saya sampai Asia Pasifik, bangganya luar biasa. Mobil saya warnanya merah putih, tulisannya Indonesia sebesar mobil. Ketika saya datang ke sana, saya memperkenalkan diri. Saya Rifat Sungkar, juara nasional Indonesia waktu itu 6 kali, dan saya ingin ikut Asia Pasifik mobil agama Indonesia. Tahu Pak? Hal pertama saya nggak bakal tahu. Hal pertama yang mereka tanya adalah Indonesia itu sudah badannya Bali ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita besar sekali, ingat, belum tentu orang tahu kita itu siapa. Oke, saya bilang, saya buktiin bahwa Indonesia itu lebih dari Bali. Bali itu cuma titik kecil di Indonesia. Indonesia itu punya potensi yang luar biasa. Di tahun itu Pak, 5 balap, lebih Pak, 6 balap. Kebanggaan bangsa. Baik, kita masuk ke acara berikutnya. Kalau tadi kita sempat pending dulu untuk setelah tadi diresmikan dan juga untuk pengumpulan gol. Dengan hormat kami mengundang Rektor Universitas Ternate Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SIMS untuk bersama kami di atas panggung dan didampingi oleh GM Marketing Bapak Andika Sarjito selaku Vice President Communication Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SIMS. Oh baik, kita akan biar lebih afdol lagi. betul. Bagaimana kalau Kita baca doa. Oke. Nah, biar semuanya pokoknya diberkahi acara hari ini dan tentunya bermanfaat untuk kita semua pastinya. Dan untuk membaca doa kali ini dipimpin oleh Saudara Habil, kami persilahkan.
Kegiatan pada kali ini adalah bersama kita menentukan kepala dan hati kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kali ini insya Allah saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini kami berada di tempat ini mempersembahkan seluruh rasa kesyukuran atas nikmat yang telah Engkau berikan kemarin dan hari ini, seraya berdoa dan memohon maghfirah, rahmat dan ridho atas kegiatan ini, atas diri ini, dan atas negeri ini. Ya Allah, ya Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Engkau Rabb manusia, Raja manusia, sembahan manusia, kuasamu di atas segala-galanya. Engkau mengetahui hati-hati para hamba-Mu. Engkau memberikan rahmat kepada yang Engkau kehendaki. Ya Allah, wa'asyal kursiyus samawati wal ard. This nation belongs to you. Negeri ini milikmu. Subur dan tidaknya adalah kuasamu. Makmur dan tidak adalah kuasamu jua. Untuk itu ya Rabb, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang hak itu adalah hak, dan berikanlah kami kekuatan untuk mengikutinya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu adalah batil, dan berikanlah kekuatan kami untuk menjauhinya. Karena kami tahu ya Rabb bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Engkau tidak akan pernah merubah suatu kaum sebelum kaum itu merubah dirinya sendiri. Untuk itu berikanlah kekuatan kepada kami untuk mencoba menjadi lebih baik, mencoba lebih adil kepada diri ini, bangsa dan negara ini, serta mengelola kekayaannya dengan sebaik-baiknya, dan tidak lain adalah untuk kebermanfaatan masyarakatnya dan untuk menggapai ridho-Mu. Ya Allah, ya Ghafar, kami sadar kelemahan, kedhaifan, kekhilafan, serta ketidakberdayaan kami. Sering terbesit dalam hati kami rasa kerakusan, rasa ketamakan, dan rasa lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan kepentingan orang banyak. Untuk itu ya Rabb, ampunilah kami, guru-guru kami, para pemimpin bangsa kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu telah kami memohon, dan hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Elisa Sesa PhD untuk memandu acara talkshow. Berikan tepuk tangan untuk Maya Elisa Sesa. Bersyukur karena hari ini boleh kita berada bersama-sama di sini di dalam acara Pertamina Goes to Campus 2015. Ini adalah suatu kebanggaan bagi Universitas Tadulako. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada para penalis kita hari ini. Kemudian selamat datang kepada Muspida dan instansi terkait dari provinsi maupun kabupaten kota Sulawesi Tengah, pimpinan universitas, staf akademik, baik dari Universitas Tadulako maupun universitas swasta negeri dan swasta yang ada di Palu dan sekitarnya. Kemudian adik-adik para intelektual muda Indonesia, bagaimana kabar? Ya, semangat. Ya, pada kesempatan ini adalah suatu kesempatan yang langka bagi universitas kita, karena kegiatan ini pada tahun 2015 ini hanya dilakukan di 6 institusi. Ya, yang pertama di Universitas
Tadulako, ya. Kemudian Universitas Mula Warman, kemudian Universitas Andalas Padang, tentang energi yang kita miliki atau sumber daya alam yang kita miliki. Pernahkah terbayang bahwa energi atau minyak dan gas yang kita miliki suatu kala akan habis? Karena dia sumber energi yang tidak terbarukan akan habis. Siapa kita menghadapi hal itu? Ataukah anak-anak kita ke depan? Kemudian jika demikian, apakah pemerintah maupun kita dari kalangan kampus sudah mencari energi terbarukan atau renewable energi yang selalu sedia tersaat seperti matahari, angin, dan air? Kemudian apakah kita sudah siap menggunakan energi alternatif lainnya seperti geothermal dan nuklir? Selanjutnya, pernahkah kita membayangkan Pertamina sebagai BUMN yang ada di negeri kita ini mampu melakukan ataupun mengeksplor sumber daya alam kita tanpa bantuan? Pernah menjawab sebagai tenaga ahli di Komisi 7 DPR RI Geothermal University of Auckland, New Zealand, dan selanjutnya beliau melanjutkan master thesis of administration di UGM. Jabatan beliau sekarang adalah manajer media PT Pertamina. Sebelumnya beliau menjabat corporate secretary PT Pertamina Geothermal Energy. Kita sambut Bapak Adiatma Sarjito. Beliau akan membawakan Pertamina Powerhouse. Dan yang terakhir, kita tidak asing lagi dengan beliau ini. Beliau adalah pakar komunikasi politik, lulusan Cornell University New York. Beliau anggota International Communication Association. Beliau aktif dalam gerakan mahasiswa pasca sarjana tahun 1998. Beliau menciptakan dan aktif di program-program televisi yang biasa kita saksikan, khususnya Republik BBM, Republik TV, Gestur, dan Negeri Setengah Demokrasi. Beliau adalah staf pengajar di Fakultas Fisik Universitas Indonesia. Beliau akan membawakan babak baru kedaulatan negeri dan kesejahteraan rakyat. Kita sambut Bapak Effendi Ghazali. Selamat siang untuk rekan-rekan mahasiswa dan Bapak Ibu hadirin sekalian, membawakan mengenai kondisi industri migas di Indonesia. Iya, saya mohon berdiri, karena biasa ngajar sambil berdiri biasanya kalau yang baru habis. Sementara kita Indonesia ada di urutan 28 dengan cadangan minyak hanya 3,66 miliar, kita hanya 0,2% dari cadangan dunia. Kalau tidak ada temuan cadangan baru, termasuk temuan yang dilakukan oleh teman-teman Pertamina, 15 tahun lagi kita sudah tidak punya minyak. Jadi nanti ketika teman-teman di Tadulako yang sekarang duduk di depan saya ini menjadi pimpinan bangsa ini, tidak ada temuan cadangan baru. Nah, ini kondisinya. Sebaran minyak di kita tersebar seperti ini. Sebagian besar ada di Sumatera dan Jawa. Yang terakhir adalah ada di daerah Natuna yang saat ini sedang dilakukan eksplorasi konsorsium teman-teman Pertamina, Exxon, dan beberapa mitra yang lain. Ya. Kemudian untuk gas bagaimana?
Iya, untuk gas relatif lebih baik, tetapi juga tidak terlalu baik kalau dibandingkan negara-negara lain di dunia. Posisi pertama untuk gas ada Rusia, ada Iran, kemudian Rusia, terus negara-negara di daerah Timur Tengah, ada Amerika sendiri, dan ada Venezuela dan negara-negara yang ada di kawasan Afrika. Indonesia menempati peringkat ke-14, kita hanya sekitar 1,57% dari cadangan dunia, tidak ada 2%. Jadi kalau kekayaan kita tidak ada 2% dari kekayaan yang lain, terus kita klaim kaya, kita tidak bisa diolah di dalam negeri. Kenapa tidak bisa diolah? Karena kita tahu kapasitas kilang pertamina cukup terbatas, hanya 1 juta. 1 juta di dalam prakteknya yang bisa beroperasi hanya sekitar 85%, karena ada efisiensi kilang di sana. Nah, inilah yang menyebabkan kita harus berhati-hati di dalam merencanakan ketahanan energi dan ketahanan ekonomi. Ada kata-kata bijak, makhluk hidup dikatakan masih hidup apabila masih berenergi, masih punya energi untuk bergerak, untuk mobilitas. Begitu pula kita sebagai sebuah bangsa akan bisa bertahan hidup apabila ketahanan pasokan energi keberlanjutannya akan kita bisa pertahankan. Kalau minyak dan gas ini habis, kemudian kita sampai hari ini belum merencanakan untuk mencari penggantinya atau mencari sumber-sumber minyak dan gas baru dari negara-negara yang lain, maka kelangsungan hidup bangsa ini akan dipertaruhkan. Contoh sederhana, apabila listrik ini mati, maka presentasi atau kegiatan hari ini tidak bisa dilakukan. Ini sederhananya. Tetapi apabila pasokan energi nasional ini stuck, tidak ada pasokan lagi, maka kehidupan berbangsa dan bernegara kita berakhir sejak hari itu. Karena itu, pesan saya kepada adik-adik sekalian, mari kita aware terhadap permasalahan kita, terutama ketahanan energi nasional. Kalau Anda mau demo menentang kebijakan pemerintah, tentu akan jauh lebih baik apabila tahu substansi permasalahan yang didemokan. Kalau pilihannya tidak berdemo, kemudian melakukan kajian untuk memberikan masukan kepada pemerintah dan pusat dan daerah, itu juga baik. Tetapi apa yang saya sampaikan di depan ini adalah kondisi fakta kita hari ini. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi untuk bertukar info supaya kita semuanya mempunyai kepedulian untuk merumuskan bagaimana kira-kira pasokan energi kita di masa yang akan datang. Saya akhiri, nanti akan saya jawab di kita ulas lebih lanjut di dalam tanya jawab karena waktunya hanya 15 menit, masih ada 3 narasumber yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak dosen, Sivitas Akademika dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya akan tayangkan di sini film sejarah perminyakan Indonesia. Jadi Pertamina tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan bangsa ini. Jadi kita akan lihat mulai dari dulu ditemukan tahun 1874 yang mulai beroperasi sampai dengan bersatunya industri migas menjadi Pertamina. Selamat datang Pak Jien. Film ada filmnya kan panitia mau dibantu. Pencarian dan penemuan minyak bumi di Indonesia dimulai di penghujung abad ke-19 tahun 1871. Seorang berkebangsaan Belanda, Charles Friering, melakukan pemboran minyak bumi di lereng Gunung Ciremai, Jawa Barat. Selama 3 tahun hingga 1874, usaha Friering tidak membuahkan hasil memuaskan. Tapi itulah eksplorasi pertama minyak bumi di Nusantara. 11 tahun setelah kegagalan Friering, ladang minyak pertama di Indonesia diketemukan seorang Belanda, Aiko Charles Junker, di Sumur Telaga Sari, Pangkalan Berada, Sumatera Utara. Pemboran Junker tanggal 15 Juni 1885 itu menjadi sejarah awal produksi minyak bumi di Indonesia.
sukses Jilbab, ladang-ladang minyak bumi lainnya diketemukan di beberapa tempat di Indonesia. Sebutlah ladang di Wonokromo, Jawa Timur, Cepu, Jawa Tengah, Muara Enim, Talang Akar dan Pelaju di Sumatera Selatan, Sana-Sana di Kalimantan Timur, Bunyi, Jali, dan Lapangan Teluk Aru di Sumatera Utara. Dalam kurun waktu 1885 sampai 1945, tidak kurang dari 18 perusahaan minyak asing milik bangsa Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat serta para tentara Jepang berebut untuk menguasai dan menguras minyak bumi Indonesia. Era penguasaan pengelolaan minyak bumi oleh bangsa-bangsa asing tanpa hasil memadai bagi bangsa kita itu berlangsung selama 40 tahun. Bos parlemen yang dikenal sebagai Bos Muhammad Hasan menjadi pandu perubahan yang cukup signifikan yang menghantarkan berdirinya PT Permina 10 Desember 1957. Itulah pertama kali Indonesia memiliki perusahaan minyak nasional. Jenderal Abdul Haris Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu memutuskan agar perusahaan perminyakan yang bersifat kedaerahan jangan dianggap milik provinsi, melainkan menjadi aset nasional. Tonggak demi tonggak ditancapkan, ditandai dengan PM Permina membeli aset PT Shell Indonesia pada tahun 1966. Sejak itulah bangsa Indonesia memiliki kilang di Pelaju dan Balikpapan, dilanjutkan pembelian kilang Sungai Gedung. Oke, teman-teman, jadi film ini menunjukkan bahwa sebetulnya para bangsa-bangsa asing masuk ke Indonesia itu mencari minyak. Dari tahun 1885 sampai Kalimantan, kemudian dari Sulawesi, semua untuk ambil minyak. Kemudian kalau dari Kalimantan sampai ke Balikpapan, Bunyu, itu semua mencari minyak. Jadi teman-teman, daerah minyak itu adalah daerah yang biasa bergolak dan selalu menimbulkan perang. Jadi kalau teman-teman baca sejarah, Amerika masuk ke Irak, minyak itu sampai sekarang masih terjadi. Yang dalam waktu dekat adalah akan habisnya proyek lapangannya Total. Dia ingin masuk kembali lagi. Perdana Menterinya sampai datang ke Indonesia. Dan Pertamina di situ diposisikan ini adalah perusahaan nasional, perusahaan bangsa ini, dan bukan perusahaannya pegawai Pertamina, ini adalah aset nasional. Kita akan tunjukkan ya di sini. Ujuk-ujuk, jadi 18 tahun setelah kemerdekaan, 12 tahun setelah kemerdekaan baru ada perusahaan minyak nasional, yaitu Pertamina. Karena apa? Energi bukan hanya minyak dan gas, tapi juga panas bumi, energi baru terbarukan itu jadi fokus bagiannya pembangunannya Pertamina. Pertamina mau kemana? Pertamina tadi Mas Rifat menceritakan rencana, mimpi, cita-cita. Cita-citanya adalah ini, 2023 menjadi world class, menjadi energi champion Asia. Apakah mungkin? Siapa yang menjalankan itu nanti? Jadi untuk mencapai ke situ itu bukan perjalanan mudah. Ini adalah yang mesti dilewati oleh Pertamina nanti. Saat ini kita masih di sini di urutan rating. Pertamina itu di 122. Pesaing yang terdekat adalah PTT. PTT ini dari Thailand. Dia sudah di ranking 81. Petronas 75. Sementara kalau kita mau menjadi juara di sini, kita harus mengalahkan ini semua. Jadi perjalanannya panjang. Mimpinya tadi tidak ada mimpi yang tidak mungkin. Inilah yang saatnya. Kenapa Pertamina datang ke kampus? Teman-teman nantilah yang akan menjalankan ini semua. Mudah-mudahan nanti ada yang jadi direktur di Pertamina. Ya, saya lanjutkan aja. Ini hitung-hitungannya ya.
Pertamina di rating 122 Petronas di sini untungnya Malaysia sedikit, tetapi karena kita beban subsidi, untungnya lebih besar dia. Untungnya hampir 5 kali. Untungnya Petronas itu hampir 5 kali dari Pertamina. Ya. Ini adalah angka-angka yang teman-teman bisa lihat. Jadi kalau kita mau bertanding, siapa lawan kita? Ya inilah. Teman-teman tahu siapa yang mesti teman-teman harus belajar lebih giat untuk bisa mengalahkan ini. Ini senjata bisnisnya dari hulu sampai hilir. Hulu adalah mencari ikan, ada yang di lepas utara, lapangan panas bumi di Lahebong. Sekarang produksinya hampir 100 megawatt. Pertamina Dex. Kemudian teman-teman, Pertamina Dex di sini belum ada. Kualitasnya bagus. Coba lihat. Pertamina Dex 53, angka setan nomornya ini kuning adalah angka Shell. Dia lebih rendah daripada kita. Ini lebih rendah. Ya ini lebih tinggi sulfurnya. Pertamina pun lebih bagus. Jadi produknya bagus. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau pilih produk Pertamina. Ya, lagi. Oke, satu slide lagi. Dan pelumas Pertamina saat ini sudah dijual di 20 negara di dunia. Jadi teman-teman, kalau sudah dilakukan di luar negeri, berarti dalam negeri juga mestinya ini berkualitas internasional atau enggak dia akan laku di luar. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita akan mempersilakan finalis yang Red Vision Basir dari UGM. Pada Bapak, kami persilakan untuk membawakan materi tentang kesediaan untuk warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Untuk mengajak kita semua ya memahami apa yang sedang terjadi dengan republik ini. Memang secara spesifik ya kepada saya diminta untuk berbicara mengenai masyarakat ekonomi Asia. Tetapi ya, perlu kita pikirkan sama-sama ya, apakah masalah yang kita hadapi itu memang persoalan masyarakat ekonomi Asia, ataukah ya jangan-jangan kita sudah bermasalah jauh sebelum masyarakat ekonomi Asia. Kenapa saya bertanya begitu? Karena saya minta pertama adik-adik mahasiswa semua gitu ya untuk memahami, suka tidak suka republik ini lahir dari rahim kolonialis. Saya kira film mengenai Pertamina tadi dengan sangat jelas mengungkapkan bahwa yang menemukan minyak di sini pun ya pertama kali bukan putra Indonesia, tapi penjajah. Dan perusahaan seperti Pertamina pun tadi ada gedungnya, sebelumnya gedungnya itu logonya Shell, setelah itu baru diganti dengan kuda laut. Artinya apa? Saya ingin katakan kepada kita semua bahwa republik ini ya entah itu dalam bidang pertambangan, dalam bidang kelautan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang yang lain-lain ya itu semuanya dirintis oleh pihak kolonial. Maka pertanyaan serius ya, yang perlu sama-sama kita renungkan adalah, terlepas dari persoalan masyarakat ekonomi Asia, pertanyaan serius adalah apakah ketika Indonesia pada 1945 menyatakan kemerdekaan, apakah pihak kolonial serta-merta mendukung kemerdekaan Indonesia? Jawabannya gimana? Yang tidak. Saya kira sederhana sekali. Kenapa? Karena mereka selama 3,5 abad sudah merebut keuntungan dari Indonesia. Tidak mungkin keuntungan 3,5 abad itu tiba-tiba mereka lepas begitu saja. Maka proklamasi kemerdekaan
ya, bukan akhir dari eksploitasi Indonesia. Proklamasi kemerdekaan adalah pernyataan tekad bangsa ini untuk menjadi bangsa yang merdeka. Apakah kita akhirnya benar-benar merdeka atau tidak? Ya, saya kira perjuangannya harus dilakukan terus-menerus. Nah, saya ingin mengajak kita semua secara singkat saja karena waktu kita terbatas. Saya ingin mengatakan kepada kita semua, berdasarkan fakta-fakta yang saya punya sampai hari ini, sesungguhnya dari 45 sampai hari ini 2015, sesungguhnya belum banyak terjadi perubahan. Selama sekitar 70 tahun, ya, kita menurut saya hanya bertransformasi dari kolonialisme menuju neo-kolonialisme. Dan selama 70 tahun itu terjadi apa yang saya sebut sebagai 10 subversi neo-kolonialisme. Saya akan mulai pendek-pendek saja. Subversi yang pertama apa? Segera setelah kita menyatakan kemerdekaan, maka pihak kolonial segera datang kembali dengan melakukan agresi pertama, agresi kedua. Itu adalah subversi yang pertama. Kemudian tidak lama setelah itu, karena perang tidak menyelesaikan masalah, akhirnya apa? Bangsa kita berunding dengan pihak Belanda, ya, dalam satu konferensi yang dikenal sebagai konferensi meja bundar. Tidak banyak di antara kita yang tahu, ya, bahwa dalam konferensi meja bundar itu, kita tidak hanya menerima pengakuan kedaulatan. Berarti sudah tadi. Pengakuan kedaulatan yang kita terima tahun 1949 dari Belanda ternyata disertai dengan 3 syarat. Apa syaratnya? Syarat nomor 1, Indonesia harus mempertahankan keberadaan perusahaan-perusahaan asing di Republik. Yang kedua, Indonesia harus mematuhi IMF. Yang paling memalukan yang ketiga. Apa yang paling memalukan? Yang paling memalukan adalah bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia harus disertai dengan kesediaan menerima warisan hutang dari Hindia Belanda. Oke, itu subversi yang kedua. Jadi bangsa ini belum berhutang sudah punya hutang. Kenapa? Karena menerima warisan hutang. Itu subversi yang kedua. Para pendiri bangsa kita tidak puas, ya, dengan syarat-syarat itu. Maka pada tahun 1956 KMB mereka batalkan secara sepihak. Pertanyaannya sekarang begini, kalau proklamasi dijawab dengan agresi pertama, agresi kedua oleh pihak kolonial, maka kalau tahun 56 kita membatalkan KMB, kita tidak mau bayar utang, kita mulai merintis nasionalisasi, pertanyaannya kira-kira pihak kolonial senang atau tidak? Itulah yang memicu terjadinya peristiwa PRRI Permesta. Ini subversi yang ketiga. Oke? Masih 3 ya, tidak itu lagi. 56 terjadi itu puncak dari kemarahan pihak kolonial. Ya, puncak kemarahan pihak kolonial saya kira terjadi beberapa tahun kemudian setelah itu. Tetapi di antara dua peristiwa, ya, antara PRRI dengan puncak kemarahan kolonial itu, di tengah-tengah ada yang saya sebut sebagai subversi yang keempat. Apa subversi yang keempat? Tahun 1957, ya, ini saya mohon maaf sama Mas Hamidi Ghazali, harus saya ceritakan soal mahasiswa begitu, ya. 1957, ya, bekerja sama dengan Universitas California Berkeley, ya, beberapa dosen dari Indonesia, dari UI, dari UGM dikirim untuk mempelajari kapitalisme di Amerika Serikat. Ini kemudian menjadi cikal bakal dari apa yang kita kenal sebagai mafia Berkeley. Itu adalah subversi yang keempat. Yang kelima, pada tanggal 23 Agustus 1965, Soekarno menerbitkan undang-undang
ya, Undang-Undang Nomor 16 1965. Isinya apa? Isinya adalah mengakhiri segala bentuk keterlibatan perusahaan asing di Indonesia. Jadi sudah bukan nasionalisasi lagi, sudah betul-betul sudah perang habis. 23 Agustus 65 Soekarno menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 65, isinya memerintahkan pengakhiran segala bentuk keterlibatan perusahaan asing di Indonesia. Pertanyaannya sekarang begini, apa yang terjadi 5 minggu kemudian? Apa yang terjadi 5 minggu kemudian? 23 Agustus tambah 5 minggu, apa yang terjadi? Yang keras? Ya, saya kira macam-macam istilah orang menyebut, ada yang menyebutnya gestok, ada yang menyebutnya G30 SPKI. Oke? Dan tafsirannya pun versinya macam-macam. Ada yang mengatakan konflik militer, ada yang mengatakan konflik partai dan macam-macam. Tapi izinkan saya hari ini, karena kita bicara dalam acara Pertamina Goes Campus, izinkan saya mengatakan hari ini, ya, dan ini sudah sering saya katakan di banyak tempat, saya mempunyai tafsir sendiri mengenai peristiwa 65. Menurut hemat saya, peristiwa 65 adalah rekayasa korporasi asing untuk menghabisi rezim Soekarno, terutama sekali rezim mahasiswa. Merdeka! Merdeka! Berapa? 5 ya? Tinggal 5 lagi. Oke? Nah, segera setelah Soekarno digoyang melalui peristiwa 65, oke? Dan saya kira tidak banyak di antara kita yang tahu Soekarno belum habis betul. Soekarno masih resmi presiden, tetapi memang kekuasaan sudah diganti, ya, walaupun jabatan resminya belum. Pada bulan November 66, Soekarno menerbitkan 3 undang-undang. Yang aneh, Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Nomor 8, Undang-Undang Nomor 9. Isinya apa? Undang-Undang Nomor 7 isinya adalah sepakat mengangsur kembali hutang-hutang Hindia Belanda. Undang-Undang Nomor 8 mendaftar menjadi anggota ASEAN Development Bank. Undang-Undang Nomor 9 mendaftar kembali menjadi anggota IMF dan World Bank. Terakhir, sebelum Soekarno benar-benar dilengsarkan, ya, yang bersangkutan menandatangani Undang-Undang Nomor 1 1967. Isinya apa? Undang-undang mengenai penanaman modal asing. Ini subversi yang ke-6, ya. Baru setelah keempat undang-undang itu dibentuklah pemerintahan Soeharto. Ya, saya menyebut pemerintahan Soeharto itu sebagai pemerintahan kontra revolusioner. Ini adalah subversi yang ke-7. Kurang berapa? 3. Versi yang ke-8 adalah dilakukannya deregulasi dan debirokratisasi pada 1980-an. Ini ada liberalisasi tahap pertama. Kemudian versi yang ke-9 ditandatanganinya letter of intent oleh Soeharto pada 1998 sebagai bentuk dari liberalisasi tahap kedua. Kurang 1 ya? Sudah 9 kan? Nah, kurang 1 terakhir. Pihak kolonial sampai kapanpun tidak akan nyenyak tidurnya selama bangsa ini masih mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Catat omongan saya. Ya, kenapa? Kita ambil contoh ini kaitannya dengan Pertamina. Undang-Undang Migas Nomor 22 2001 Pasal 28 jelas-jelas mengamanatkan harga BBM diserahkan ke mekanisme pasar. Lalu teman-teman Serikat Pekerja Pertamina, ya, membawa undang-undang itu ke Mahkamah Konstitusi. Kita lakukan uji materi. Akhirnya pasal 28 itu dinyatakan batal demi hukum karena melanggar undang-undang dasar. Yes, 1 menit. Ya.
Tapi tahun 2002 pihak kolonial sempat menggoyang-goyang undang-undang dasar kita dengan melakukan amandemen. Ya, inilah subversi yang ke-10. Ya, mereka melakukan amandemen termasuk terhadap pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Maka sekarang kalau kita baca Undang-Undang Dasar, ya, kalimat yang berbunyi bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi sudah tidak ada lagi di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Inilah ya subversi-subversi yang dilakukan oleh pihak kolonial dari 45 sampai 2015. Dan saya katakan kepada anda semua, mereka masih akan terus ya, menggerogoti kita, terus mengganggu kita, ya, sampai mereka berhasil menghapus sama sekali Undang-Undang Dasar 45. Saya akan mengakhiri, ya, terserah disebut apa, orasi, provokasi, whatever you say hari ini. Tapi saya ingin mengajak seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Tadulako, ya, saya ingin mengajak anda semua, mari kita sing-singkan dengan baju untuk menjadi patriot-patriot bangsa. Hidup mahasiswa! Merdeka! Merdeka! Hancurkan mafia! Migas!